Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Kurniawan dengan NIM 220510251. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Manku Saleh. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu hukum perkawinan yang berjudul Pembatalan Perkawinan, dengan dosen pengampu Bapak Muammar SMH. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perpres Nomor 9 Tahun 1975. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian dari pembatalan perkawinan. Di sini saya mengutip dari Andi Hamzah. Dia mengatakan bahwa pembatalan perkawinan adalah tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum karena tidak mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya saya mengutip dari Ahmad Sukarja. Dia menyebutkan bahwa suatu perkawinan yang telah terjadi dan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Muncul pertanyaan, apa saja sih syarat-syarat yang dapat membatalkan perkawinan? Syarat-syarat pembatalan perkawinan diatur secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam pasal 22 sampai 28 dan pasal 37 dan 38 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975. Di dalam pasal-pasal tersebut dapat kita perinci bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila yang pertama, para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Di sini kita bisa tahu bahwa dalam melakukan perkawinan tidak boleh adanya paksaan dan kedua mempelai harus setuju, begitulah. Apabila ada salah satu yang tidak setuju, maka perkawinan dapat dibatalkan. Yang kedua, untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya atau wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, dalam hal ini orang tua yang sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau oleh pengadilan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut. Yang ketiga, bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun dan calon istri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Yang keempat, itu ada tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang dalam perkawinan. Siapa saja sih orang-orang yang dilarang melakukan perkawinan? Yang pertama itu adalah mereka memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke atas ataupun ke bawah. Yang kedua itu adalah hubungan garis keturunan menyamping seperti saudara ataupun saudara dari orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga, hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu dan bapak. Ibu atau bapak tiri, maaf. Yang keempat, hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan. Yang kelima, adanya hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi dari kemanakan, begitulah. Dan yang keenam itu harus memenuhi dari aturan dari agamanya masing-masing. Yang pertama itu adanya perkawinan, padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah atau masih dalam masa iddah untuk bagi yang perempuan. Yang kedua itu perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, maka itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga itu perkawinan dengan wali yang tidak sah atau tidak berhak. Yang keempat,
Perkawinan tidak dihadiri oleh dua saksi. Dalam hal ini, dalam melaksanakan perkawinan harus dihadiri minimal dua saksi. Yang kelima itu perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau paksaan. Seperti yang saya katakan tadi dalam poin yang pertama, harus adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Tidak boleh ada paksaan. Yang keenam itu perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai suami atau istri. Dan yang terakhir itu perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan yang ditentukan. Dalam melakukan pembatalan perkawinan pun itu harus dilakukan di dalam pengadilan. Karena apa? Dasar filosofisnya itu adalah negara harus mempersulit terjadinya perceraian. Baiklah, sekian pemaparan singkat dari saya tentang pembatalan perkawinan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.